Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, pada pertemuan minggu kelima tanggal 2 Februari 2021 kita akan membahas kelanjutan dari Jawahirul Kalamiyah bab kelima, soal yang ke 7, 8, 9 sampai 11. Silahkan dibuka bukunya, saya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu, bagaimana keyakinanmu bihasril ajsadi, tentang dikumpulkannya jasad manusia, wa annal khalqa, dan bahwasanya akan diciptakan kama budi ayu'adu, sebagaimana diciptakannya kembali di awal. Artinya pertanyaannya, bagaimana keyakinanmu tentang tubuh manusia itu yang sudah hancur pada saat dikubur, ya, atau kejadian yang lain seperti pembahasan tahun lalu, ada yang badannya itu hancur karena tenggelam dimakan ikan, karena dimakan binatang buas. Terus di sini pertanyaannya, bagaimana keyakinanmu, apakah itu semua akan diciptakan kembali sebagaimana awalnya? Jawabannya ya, wa anak kita, yaitu bahwa saya meyakini, wa anak kita, yaitu saya meyakini, anan nasa, bahwasanya manusia ba'da mautihim, setelah kematian mereka, jami'an semuanya, yungsi'uhumullahu nas'atan ukhra, Allah menghidupkan mereka dengan kehidupan yang lain. Tusakilun nas'atal ula, bagaimana kehidupannya di awal. Fayakumuna min kuburihim, dan mereka semuanya itu dibangunkan dari kuburan mereka. Wa yuhsaruna ila mahallin wahidin, dan dikumpulkan kepada tempat yang satu, yusammal mauqifa, yang disebut dengan mauqif. Mauqif itu tempat berkumpulnya manusia. Mauqif ini biasa kita kenal dengan istilah padang mahsyar. Padang mahsyar dengan mauqif itu sama. Kemudian soal nomor 8, kaifa i'tiqaduka bil hisabi, bagaimana keyakinanmu tentang hisab? Apakah perhitungan amal itu ada? Apakah hisab itu ada? A'taqidu, saya meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da ayyajma'an nasa, setelah mengumpulkan manusia, ilal mahsyari, di padang mahsyar, yuhasibu, dihisab kulla wahidin, setiap manusia, wa yuqarriru, dan ditetapkan baginya, ala ma fa'ala min khairin, atas apa yang dilakukan dari kebaikan, ausarin, atau keburukan. Wa tashhadu, dan bersaksi, alal jahidina jawarihuhum, ya, anggota badan mereka itu bersaksi atas kejelekannya. Wa tadharu, dan menjadi nampak jelas, lil kulli fadha'ihum wa taqumu alal hujjatu. Nah, ini akan menjadi nampak jelas kejelekannya mereka, ya. Wala yubqi lahumul udra, dan tidak bisa dielak, wala yubqi, dan tidak bisa lahumul udra min mahajjatin, atas bukti kesalahan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, maka barang siapa yang berbuat misqala dzarratin, meskipun besar biji dzarrah, khairan, ing kebaikan, yarahu, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Faman ya'mal, dan barang siapa yang beramal misqala dzarratin, sebesar biji dzarrah, sarron, ing kejelekan, yarahu, maka akan melihat ing kejelekan tersebut. Artinya begini, pada saat perhitungan amal, ya, itu nanti semua anggota badannya manusia itu akan bersaksi bahwa dulu anggota tubuhnya itu digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Itu akan menjadi saksi, baik itu menuju ke tempat yang baik seperti majelis taklim, tempat sholat, ke masjid dan sebagainya, atau dilakukan untuk melakukan maksiat, diajak untuk main, diajak untuk ke tempat maksiat, dan lain-lain. Itu nanti akan bersaksi anggota tubuhnya itu. Kalau di Al-Quran itu kan ada pernyataan dalam surat Yasin itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Tangan-tangan manusia itu nantinya akan berbicara dan kakinya akan bersaksi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita mengetahui adanya hisab ini, ya, semoga hati kita tergugah, semoga kita mendapatkan hidayah.
bahwa kita akan selalu melakukan kebaikan. Kenapa? Karena semuanya nanti akan kita lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun itu kebaikan akan kita lihat hasilnya nanti. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah soal yang nomor 9. Kaifa tikotuka, bagaimana keyakinanmu bil mizani, tentang mizan, wa i'ta'il kitabi, dan pemberian kitab. Jadi setelah kita nanti itu menerima perhitungan amal kita itu kemudian ditimbang lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang buruk. Kemudian wa i'ta'il kutubi, dan kita akan diberikan kitab. Jawabannya, itu saya meyakini annallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ayyu hasiba, setelah menghitung an-nasa ing manusia, wa yuqarriruhum, dan menetapkan atas mereka ala af'alim, atas perbuatan mereka, tuzanu a'maluhum, ditimbang amal-amal mereka, liyang kasifa, untuk dibukakan atau untuk disampaikan atau ditunjukkan, ya. Kasafa itu diperlihatkan, likulli wahidin, kepada setiap orang, miqdaru amali, atas amal-amalnya. Faman rojaha khairuhu ala syarrihi, barang siapa yang lebih berat kebaikannya daripada kejelekannya, u'tiya, maka diberikan kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanan. Wa faza fawzan azima, dan dia merasa mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau yang besar. Wa man rajaha syarruhu ala khairihi, dan barang siapa yang lebih besar kejelekannya daripada kebaikannya, u'tiya kitabahu, diberikan kitabnya bisimali, dengan tangan kiri. Wa khusira khusranan mubina, dan dia merasa mendapatkan kerugian yang nyata, yang jelas, yang luar biasa kerugiannya. Jadi kesimpulannya, kitab itu, ya, kitab catatan amal itu atau buku catatan amal kita itu, kalau kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka kitab itu akan diberikan dengan tangan kanan. Kalau amalnya itu lebih banyak yang jelek, maka kitabnya itu akan diberikan melalui tangan kiri kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga kita oleh Allah dilindungi atas hal tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah soal yang ke-10. Kaifa i'tiqaduka bisirat, bagaimana keyakinanmu tentang sirat. Sirat itu apa? Sirat itu jembatan. As-siratu, sirat, jisrun mamdudun ala dhuhri jahannam, yaitu jembatan yang terbentang di atas punggungnya neraka jahanam. Jadi kalau kita lihat jembatan itu, seakan anggap Suramadu itu, bawahnya itu, kalau di Suramadu kan laut, tapi kalau di Sirat itu, di bawahnya itu neraka jahanam. Jadi Sirat itu adalah jembatan yang berada di punggungnya neraka jahanam. Liyamurron nasu, untuk berjalannya manusia, alaihi, atas jembatan itu. Batas butuh alaihi aqdamal mu'minina, maka menetapkan atas kakinya orang mukmin atau ina yang taat. Jadi artinya begini, kalau orang-orang yang mukmin, ya, yang berjalan di atas jembatan itu kakinya itu menjadi teguh, tidak kayak kepleset itu, enggak. Jadi tetap tenang gitu, kakinya itu seolah-olah nyaman berjalan di atas sirat itu. Wa yamurruna alaihi ilal jannati, dan berjalan siapa para mukmin atau mukmin yang taat tadi itu untuk masuk ke surga. Wa minhum may yamurru alaihi kal barqi, ya, dan ini di antara mereka ada yang jalannya itu seperti kilat lap gitu. Wa minhum may yamurru alaihi kal jawati, dan ada yang berjalannya itu seperti jalannya kuda yang cepat larinya. Wa minhum may yakunu buti as-sairi alaihi, dan ada yang berjalan lambat di atasnya. Wa tazilu anhu adamul kafirina, nah ini untuk orang-orang yang kafir itu. Sedangkan kakinya orang yang
kakinya orang yang kafir, wal usati minal mu'minina, dan mukmin yang maksiat atau apa ya, dia beriman tapi juga melakukan maksiat. Fayaqauna finnari, maka terjatuhlah orang-orang itu tadi, kakinya orang yang kafir dan mukmin yang maksiat itu terjatuh, fayaqauna finnari, terjatuh di neraka tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Wala yustaghrabu ayyusayyira alaihi lis-su'ada'i, dan tidak mengherankan ya bahwa Allah itu akan memudahkan bagi orang-orang yang dimudahkan, yaitu bagi orang-orang yang bagaimana, orang yang bahagia. Man yusayyir tayra fil hawa'i, yaitu seperti burung-burung yang terbang di udara. Nah, kalau kita melihat ini, jadi karakter orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus itu, yang jembatan yang berada di atas neraka jahanam itu bermacam-macam. Ada yang jalannya itu cepat seperti kilat, ada yang seperti naik kuda yang larinya cepat, ada yang lambat. Tapi ada juga yang dia itu malah tergelincir, yaitu siapa saja, itu orang-orang yang kafir dan mukminul usah, artinya mukmin yang berbuat maksiat. Ya. Jadi agar kita nanti itu dalam berjalan di atas sirat itu enak dan nyaman, ya mari kita perbanyak amal kebaikan kita. Insya Allah nanti kita akan berjalan dengan mudah. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah soal yang yang ke-11, yaitu tentang siapa sih sebenarnya apakah ada, atau siapa sih sebenarnya yang bisa memberi syafaat pada hari itu. Apakah ada orang yang bisa memberi syafaat pada hari itu, hari kiamat itu. Hal yasfa'u ahadun, apakah ada salah satu dari manusia itu bisa memberikan syafaat dzalikal yaum, di hari itu. Yasfa'ul anbiya, yang bisa memberi syafaat pada hari itu yaitu al-anbiya, para nabi, wal auliya, dan para wali, wal ulama, dan para ulama, al-amiluna, yang mengamalkan ilmunya, wasyuhada'u, dan golongan orang yang mati syahid. Jadi kalau melihat ini, ada 4 golongan manusia yang bisa memberi syafaat pada hari itu. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua para wali, yang ketiga adalah ulama, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, dan yang terakhir adalah syuhada, atau orang yang mati syahid. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman anak-anak terhadap soal yang ke-7 sampai 11 ini anak-anak saya harap bersedia mengerjakan soal, di mana soal ini semua jawabannya ada di buku tadi. Jadi soal ini dimunculkan dalam rangka untuk menambah pemahaman anak-anak, karena dengan anak-anak membaca soal dan mencari jawaban, insya Allah nanti akan menjadi lebih paham atas pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga mendapatkan ilmu bermanfaat. Selamat mengerjakan. Wa'alaikum minkum, mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.